Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Ramadan dengan membahas satu kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi. Untuk itu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas anugerah Allah ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan ini, lanjutan bahasan kemarin masih tentang bab salat. Mari kita sama-sama bacakan Fatihah untuk musannif Al-Kitab Fathul Qarib Al-Mujib li Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Nafa'anallahu bi ulumihi wa bi barakatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita belajar mengkaji lanjutan dari bab salat, yaitu tentang sunat-sunat salat. Kita akan bacakan dulu matan dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adzanu wal iqamatu. Wa sunanuha, dan sunat-sunatnya salat, qabla dukhuli fiha syai'ani, sebelum masuknya salat, syai'ani ada dua, al-adzanu wal iqamatu. Sunat-sunat salat, dari bab sunat-sunat salat ini ada dua pembagiannya. Ada sunat salat sebelum masuknya waktu salat, dan nanti akan kita teruskan sunat-sunat salat setelah masuk salat. Jadi ketika masuk di dalam salat. Nah, yang pertama kita akan pahami dulu wasunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adzanu wal iqamatu. Sunat-sunat salat ketika salat itu belum masuk ada dua, al-adzanu wal iqamatu. Al-adzanu wa huwa lughatan. Al-adzan, adzan menurut lughah, al-i'lam, pemberitahuan. Wa syar'an, sedang menurut syara, zikrun mahsusun, bacaan yang khusus, lil i'lami bidukhuli waqti sholatin munfarid mafrudatin. Jadi yang dimaksud dengan azan di sini adalah bacaan atau kalimat-kalimat khusus yang ditunjukkan untuk memberitahukan bahwa sholat mafruḍah itu masuk. Jadi kalimat yang digunakan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat wajib sudah masuk. Wa alfaduhu, dan adapun lafad azan itu masna, dua kali. Jadi kalimat azan itu dua kali. Illa takbiro, kecuali takbir. Awwalahu fa arbaun. Kalau takbir itu 4. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4.
Nah, kalau yang lainnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu dua-dua. Itu kalimat kalimat azan. Wa illa tauhida akhirah. Dan kecuali kalimat tauhid yang terakhir itu la ilaha illallah. Nah, itu dibacanya cuma satu. Nah, itu kalimat azan. Yang kedua, sunnah yang kedua sebelum melaksanakan sholat itu, sebelum masuknya waktu sholat itu adalah wal iqamah, yaitu iqamat. Wahwa masdarun aqama. Al iqamatu itu masdarnya dari kata aqama. Ya. Kemudian disebut yang dimaksud dengan iqamat itu adzikru al mahsusu, ya, kalimat yang khusus, ya. Li'annahu, dengan kalimat itu yuqimu ila sholati, akan segera didirikan sholat. Kalau yang tadi al adzan itu apa? Al i'lam, pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah masuk. Nah, kalau qomat ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa sholat itu akan segera didirikan. Nah, wa innama yushra'u kullun minal adzani wal iqamati lil maktubah. Adapun disyariatkannya azan dan iqamat itu hanya untuk sholat al-maktubah yang diwajibkan, ya, sholat fardu yang dimaksud. Nah, terus yang jadi pertanyaan, bagaimana sholat selain sholat fardu? Selain sholat fardu itu ada sholat tarawih, ada sholat witir, ada sholat seperti sholat jenazah, ya, itu sholat fardu kifayah. Nah, itu bagaimana? Apakah ada kode yang lain mau akan didirikan? Nah, di sini dikatakan wa amma ghairuha, dan adapun selain sholat al-maktubah itu fayunadalaha, maka dipanggil laha dengannya as-sholatul jami'ah, maka dengan kalimat as-sholatul jami'ah. Maka ketika kita yang biasa nih sekarang kita Ramadan, ya, as-sholatul jami'ah, itu menunjukkan bahwa sholat akan segera didirikan. Jadi tidak ada azan sebelum sholat witir, tidak ada azan sebelum sholat tarawih, tidak ada. Nah, jadi cukup ketika kita mengomandoi atau ada namanya Bilal mengomandoi bahwa sholat akan segera didirikan, cukup dengan kalimat as-sholatul jami'ah. Mau sholat tarawih as-sholatul jami'ah, mau sholat misalkan ada sholat jenazah, ya, baik jenazah yang ada yang langsung ataupun yang gaib, maka imam boleh mengungkapkan kalimat dengan panggilan as-sholatul jami'ah. Berarti di situ menunjukkan qomatnya, ya, qomatnya sholat selain sholat al-maktubah. Nah, berikutnya kita lanjutkan sunat-sunat sholat yang dikerjakan ketika sudah masuk waktu sholatnya. Wa ba'da duhuli fiha syai'ani, dan setelah masuknya sholat, sunat-sunat setelah masuknya sholat, syai'ani ada dua. At-tasyahudul awwalu, yang pertama tasyahud awal, wal kunutu, dan kunut fi subhi, pada sholat subuh, wa fil witri, dan pada sholat witir, fi nisfisani min syahri Ramadan, di setengah bulan pertama di bulan Ramadan. Nah, yang kedua, sunat sholat itu ketika sudah masuk waktu sholat ada dua, ya. Yang pertama at-tasyahudul awal, tasyahud awal, dan yang kedua adalah kunut, ya. Wal kunutu fi subhi, kunut di salat subuh, ai fi i'tidali rakaati tsaniyah minhu, atau yang dimaksud dengan kunut itu adalah bacaan yang dibaca ketika i'tidal, ya, i'tidal pada rakaat kedua minhu, dari salat subuh itu. Wa huwa, yang dimaksud dengan kunut itu adalah lugatan, menurut lugah ad-du'a. Jadi kunut itu adalah doa.
Sedangkan menurut syara zikrun mahsusun, ya. Jadi bacaan khusus, ya. Seperti apa bacaan khususnya itu? Wa huwa dzikrum mahsusun, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu mawalait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu bacaan kunut yang dibaca ketika setelah kita mengungkapkan kalimat setelah bacaan i'tidal. Ya. Wal kunutu fi akhiril witri, adapun kunut di akhir salat witir fi nisfisani min syahr Ramadan, di setengah kedua bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan, wahwa kakunuti subi, seperti kunutnya salat subuh yang al-mutaqaddim yang tadi disebutkan, fi mahalati walabdihi, baik pada keadaannya ataupun pada lafadznya. Jadi bisa menggunakan lafadz yang tadi karena doa, ya. Wala tata'ayyanu kalimatul kunuti sabiqah, jadi tidak ada harus ada menetapkan khusus bacaan kalimat kunut, ya. Kalaupun ada walau kan qanata bi ayyi tadomanu doa, ya. Kalaupun ada mau doa yang lain misalkan wa qasadal kunut, dan dimaksudkan di situ kunut, ya, hasolat sunatal kunut, ya. Jadi selain kunut ini kita bisa membaca doa kunut yang lain, misalkan Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana lati fiha ma'asyuna. Nah, doa boleh di situ. Jika diniatkan kunut, maka jadi kita melakukan sunat kunut. Nah, berikutnya wahayatuha, dan adapun hayat salat khamsata asyara khoslatan, ada 15. Raf'ul yadaini, yang pertama mengangkat kedua tangan ingdat takbiratil ihrami, ketika takbiratul ihram, wa ingdar ruku'i wa raf'i minhu, dan ketika ruku dan bangun darinya. Wa hayatuha, dan adapun hayat salat, yang dimaksud hayat salat sunat hayat salat, wa aroda bi hayatiha, dan adapun yang dimaksud dengan hayat salat, yang dimaksud dengan hayat salat itu malaisa ruknan fiha wala ba'don yujbaru bisujudi sahwi, yang aktivitas-aktivitas ataupun bacaan-bacaan yang tidak termasuk ke dalam rukun salat, ya, dan tidak termasuk harus melakukan sujud sahwi ketika ditinggalkan. Nah, ada berapa yang termasuk ke dalam sunat hayat itu, yaitu khamsata asyara khoslatan, ada 15. Apa saja? Raf'ul yadaini ingda takbiratil ihrami ila hazwi mangkibai. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram ila hazwi mankibaiti, sampai kepada sejajar dengan dua pundak. Nah, segini. Wa raf'ul yadaini ingda ruku'i, dan mengangkat tangan ketika hendak ruku, wa ingda raf'i minhu, dan bangun dari ruku. Itu yang pertama. Yang kedua, wa wad'ul yamini ala shimali, dan menyimpan yamini, tangan yang kanan, ala shimali, di atas tangan yang kiri. Wa tawajjuhu, yang ketiga tawajjuh. Wal isti'adzatu, dan yang keempat isti'adzah. Wal jahru fi maudhihi, dan yang kelima menjaharkan bacaan pada tempatnya yang harus dijaharkan. Wal israru fi maudhihi, dan yang keenam
mensirkan bacaan fi maudhihi di tempat yang harusnya disirkan. Wa ta'minu dan yang ketujuh membaca amin. Wal qiraatu dan yang kedelapan membaca wal qiraatu surati ba'dal fatihati, membaca surat setelah membaca Fatihah. Wa takbiratu dan yang kesembilan membaca takbir indal khofdi warraf'i, ketika hendak ruku dan bangun dari ruku. Wa qaulu dan berkata dan membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Wa tasbihu dan yang ke-11 membaca tasbih fi ruku'i wa sujudi, ketika ruku dan sujud. Wa wad'ul yadaini dan mengangkat kedua tangan ala fakhidaihi, di atas menyimpan kedua tangan di atas kedua paha fil julusi ketika ruku. Wa yabsutul yusra dan meratakan tangan yang kiri. Wa yakbidul yumna dan mengepalkan tangan yang kanan. Illal musabbahati kecuali telunjuknya. Fa innahu karenanya yusiru biha mengisyaratkan dengan telunjuk itu mutasyahidan bertasyahud. Wal iftirasu dan yang ke-14 iftiras fi jam'il jalasati di setiap duduk. Wat tawarruku dan yang ke-14 duduk tawarruk fil jalsati al akhirati, di duduk yang terakhir. Wa taslimatu dan yang ke-15 adalah salam asaniyatu yang kedua. Jamaah rahimakumullah, mari kita pahami masih satu persatu. Wa wad'ul yamini ala shimali wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa suratihi. Ya. Yang dimaksud dengan menyimpan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Kemudian wa yakunan menjadikan tahta sadri, kemudian disimpan, ya, tangan kanan di atas tangan kiri ini tahta sodri, di bawah dada. Wa fawqa suratihi dan di atas pusar di sini. Wa tawajjuhu yang ketiga tawajjuh ila qaulil musalli akibat tahrimi. Tawajjuh itu kalimat, ya, bacaan setelah diharamkannya kita melakukan aktivitas. Setelah takbiratul ihram itu Allahu Akbar, maka di situ kita diharamkan melakukan aktivitas, melakukan pembicaraan. Nah, yang diakibatkan dengan diharamkannya itu, maka disunatkan membaca tawajjuh. Apa bacaan tawajjuh itu? Di sini disampaikan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu aku hadapkan wajhiya jiwa ragaku lilladzi kepada zat yang fataras samawati telah menciptakan langit wal arda dan bumi, hanifan dengan berpihak kepada kebenaran, musliman sambil berserah diri, wa ma ana dan aku bukan minal musyrikin orang-orang musyrik. Inna sholati dan sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah Rabbi Tuhan yang mengurus al-alamin semesta alam. Ini bacaan ini termaktub dalam Quran surat Al-An'am ayat 78, inna sholati. La syarika, dilanjutkan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, wal muradu yang dimaksud dengan ayyaqulal musalli ba'da tahrim, ya. Yang dimaksud dengan perkataan atau bacaan ya orang yang sholat, ya, setelah di takbiratul ihram tadi, ya, adalah doa iftitah. Jadi at-tawajjuh itu bisa disebut juga dengan doa iftitah. Doa iftitah itu yang mana? Yang tadi wajjahtu wajhiya lilladzi sampai akhirnya. Hadhil ayat au ghairuha, ayat ini atau dan yang lainnya mimma waroda fil istiftah, ya, yaitu dari apa yang dimaksud dengan iftitah. Itu sunat yang ketiga.
Wal isti'adzatu, dan yang keempat isti'adzah ba'da tawajjuh, membaca isti'adzah setelah istiftah. Wa tahsulu bi kulli labdin, adapun kalimat isti'adzah di setiap lafaz yasamilu ala ta'awudzi, yang mencakup ta'awudz itu, wal abdolu, dan paling abdol adalah, jadi bacaan ta'awudz yang paling afdol itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, wal jahru fi maudhihi, menjaharkan bacaan pada tempatnya yang harus dibacakan. Wa huwa, adapun bacaan yang harusnya dibaca secara jahar adalah as-subuhu, di salat subuh. Wa ulatal maghribi wal isya'i, dan pada 2 rakaat pertama pada salat maghrib dan salat isya. Kemudian wal jum'atu, dan pada salat Jumat, wal idaini wal idani, dan pada salat id. Jadi bacaan-bacaan sunat, kita membacakan bacaan-bacaan untuk dijaharkan pada salat subuh, kemudian pada 2 rakaat salat maghrib dan salat isya, kemudian pada salat Jumat, dan pada salat 2 Idul Fitri atau Idul Adha. Wal israru fi maudhihi, dan mensirkan pada tempat yang harusnya dibaca sir. Kapan itu? Wa huwa ma ada alladzi dzukira, apa yang tidak disebutkan pada sholat yang di atas tadi, selain sholat subuh atau sholat pada 2 rakaat sholat maghrib atau sholat isya. Nah, itu berarti yang harusnya kita dibaca, sebaiknya kita dibaca sir. Wa ta'minu, dan yang ke-7 membaca amin, membaca ta'min, ai qaulu amin, ai membaca amin. Akibal fatihati li qari'iha fi sholati wa ghairiha. Jadi membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca amin itu setelah surat Al-Fatihah. Akan tetapi lakin fi sholati akada, akan tetapi di dalam sholat itu takkid sangat kuat. Jadi harus sekali. Wa yu'manul ma'mumu, dan beraminnya makmum ma'atamini imam, dan bersamaan dengan aminnya imam, wa yajharu bihi, dan dibaca dengan jahar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi dibacanya secara jahar. Nah, itu yang disunatkan. Wa qiraatu surati badal fatihati. Yang ke-8 adalah membaca surat setelah membaca Fatihah, lil imam, bagi imam. Wa munfaridin, dan bagi orang yang sholatnya munfarid, fi raqatai subhi, di kedua rakaat sholat subuh, wa ulatai ghairiha, dan pada 2 rakaat pertama selainnya. Seperti apa? Sholat maghrib, sholat isya, di 2 rakaat pertama itu membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Wa takunu, dan menjadikan qiraatu surati, dan menjadikan bacaan surat badal Fatihati, setelah Fatihah. Falau qadama surata 'alaiha lam tuhsab, adapun membaca tidak falau qadama surata 'alaiha lam tushab. Wa takbiratu inda hibdi liruku'i, dan yang berikutnya yang ke-9 adalah membaca takbir ketika hendak ruku. Warof'i, dan bangun dari ruku. Ai rof'i sulbi minar ruku'i, ai bangun berdirinya badan ini, ya, punggung ini dari ruku. Itu disunatkan membaca takbir. Wa qawlu sami Allahu liman hamidah, dan mengucapkan atau membaca sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'i, ketika mengangkat, ya, kepala minar ruku'i, dari ruku. Walaupun
man hamidallahi sami'alahu. Cukup. Jadi cukup mengungkapkan man hamidallaha sami'alahu. Kafa, maka cukup. Wa makna, dan maknanya adalah sami'allahu liman hamidah. Taqabbalallahu, semoga Allah menerimanya, minhu darinya, hamdahu pujiannya, wajazahu lahu, wazajahu alaihi, dan Allah memberikan pahala atasnya. Wa qaulul musolli, dan bacaan orang yang sholat, Rabbana lakal hamdu. Rabbana, ya Tuhan kami, laka bagimu alhamdu, segala puji, idang tasobaqa iman, ketika sudah betul-betul berdiri. Wa tasbihu fi ruku'i, dan membaca tasbih ketika ruku. Ya. Adnal kamali fi hadas tasbih, ya. Adapun paling minimalnya, sempurnanya dalam tasbih ini, subhana rabbiyal azimi. Ya, subhana rabbiyal azimi. Salasan 3 kali. Wa tasbihu fi sujudi, adapun tasbih ketika sujud, wa adnal kamal, ya, dan paling minimal sempurnanya adalah subhana rabbiyal a'la, membaca subhana rabbiyal adna 3 kali. Wal akmalu fi tasbih, dan sempurnanya dalam tasbih wa ruku wa sujud masyhurun, ya, sangat terkenal. Wa wad'ul yadaini, dan yang ke-12, wawad uliyadaini yang ke-12, meletakkan kedua tangan ala fakhidaini, di atas kedua paha, fil julusi, ketika duduk, li tasyahudil awali wal akhiri, ketika tasyahud awal maupun tasyahud akhir, menaruh kedua tangan di atas kedua paha, ya. Yabsutul yadal yusro, ya, meratakan tangan yang kanan, yang kiri, ya, kemudian merapatkannya, ya. Tas tusamit turu'usu asobi'aha rukbatan, ya. Jadi disimpan, diratakan di atas kedua paha, di atas paha yang kiri, tangan yang kirinya. Wayakbitul yadal yumna, sementara yang tangan kanannya, ya, dikepalkan, ay asobiaha, jadi jari tangannya dikepalkan, ilal musabbihata minal yumna, kecuali jari telunjuk, ya. Palayak biduha, tidak perlu digenggamkan, jadi jangan semuanya. Kalau yang ini mas semuanya, ya, sementara yang kanan itu kecuali jari telunjuk. Kenapa? Fa innahu yushiru biha rafi'an, ya, karena mengisyaratkan dengan mengangkatnya itu, ya, laha halan kaunihi mutasyahid, menunjukkan tasyahud, ya. Dengan menunjukkan telunjuk ini, tidak menggenggamkan telunjuk ini, menunjukkan sedang berada pada posisi tasyahud. Wazalika inda qaulihi, nah hal itu ketika diungkapkan kalimat illallah, asyhadu alla ilaha illallah, nah baru ini diangkatkan, jadi rafi'an, diangkatkan. Wala yuharikuha, dan tidak perlu menggerak-gerakannya, jadi telunjuk ini tidak perlu digerak-gerakannya. Fa inna harakaha kuriha, karena menggerak-gerakannya adalah makruh. Wala tabdulu, meskipun demikian wala tabdulu, tidak membatalkan, kalaupun digerak-gerakan tidak membatalkan. Sholatuhu, sholatnya, fil asohi, di kebanyakan yang disohikan. Wal ibtirasu, dan yang ke-13, duduk ibtiras, fi jami'il jalasat, di setiap duduk, fi sholati, di setiap duduk sholat, kajulusil istirahati, seperti duduknya istirahat. Wal julusu baina sajadataini, dan duduk ketika duduk di antara dua sujud. Wal julusi tasyahudil awal, dan duduk ketika tasyahud awal juga disunatkan. Wat tawarruku, dan yang ke-14 dari sunat-sunat salat itu adalah duduk tawarruk fi jalsatil akhirah, di
duduk terakhir di dalam sholat. Wa tawarruku fil jasatil akhirati min jalasati sholat wahiyah julusu tasyahudil akhir, duduk tasyahud akhir. Nah, wa tawarruku mislu iftiros, duduk tawar itu seperti duduk iftiros. Ila kecuali annal musolli yukhriju, orang yang sholat yukhriju keluar yasarohu ala hayatiha, ya, keluar dari sunat-sunat hayat fil iftirosi ketika iftiros min jihatin yaminihi wa yulsiku warikahu bil ardi amal masbuku wasahi fayastarishani walayatawarokani. Nah, itu duduk tawaruk. Kemudian wataslimatu saniyatu, dan yang ke-15 yang terakhir adalah salam yang kedua. Amal awalu wataslimati saniyati, adapun salam yang kedua. Amal ula, adapun salam yang pertama, pasabako annaha min arkani salat. Nah, yang pertama, salam yang pertama itu termasuk rukun salat. Adapun yang kedua itu adalah termasuk sunat. Jadi bisa saja salat itu cukup, ya, sampai salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita kebelet mau pipis atau mau kentut, bisa dibatalkan, ya, bisa diselesaikan sampai situ. Tapi disunatkan, nah, diselesaikan dengan salam yang kedua dengan menengok ke arah kiri, assalamualaikum warahmatullah. Jamaah para pemirsa rahimakumullah, itulah sunat-sunat salat yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib karangan Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Semoga kita semua dapat menjaga sunnah-sunnah ini, karena di dalam sunnah-sunnah ini Nabi SAW memberikan pahala yang sangat luar biasa bagi kita untuk menambah kehusuan di dalam sholat. Nah, tentu jamaah sekalian menginginkan sholat yang kita kerjakan tentu berkualitas. Maka dengan itu, sebagai cinta kita kepada Rasul, maka salah satu indikatornya adalah kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga taufik dan hidayah selalu menyertai kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian kajian pada kesempatan ini terdapat kekurangan-kekurangan. Tentu pasti banyak kekurangannya. Mohon maaf atas kehilapan itu sendiri, dan kelebihannya tentu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.